Kenapa duduknya mencar-mencar? Oh, ya udah yang mau ditembok. Udah tua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa usallimukum bi ahsanis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa ant. Ikhwati fiddin, para hadirin hadirat jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di akhir bulan Zulhijjah 1442 Hijriah, insyaallah sebentar lagi kita akan masuk bulan Muharram 1443 Hijriah. Berarti semenjak Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah sampai dengan kita hari ini sudah 1443 tahun. Kan Nabi SAW dalam salah satu sabdanya pernah mengatakan, jarak antara Nabi Musa ke Nabi Isa itu 1500 tahun.
Ya, jarak dari Nabi siapa? Musa ke Nabi Isa berapa tahun? 1500 tahun. Makanya umat Nabi Musa ditinggalkan oleh nabinya kurang lebih 1500 tahun baru muncul Nabi Isa. Makanya di dalam Al-Quran Allah sebutkan sangat panjang durasi yang Allah berikan kepada Bani Israel, umat Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian sesudahnya Nabi Isa dan umatnya. Tetapi yang terjadi adalah semakin keras hati mereka. Sekarang kita hari ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW, hampir 1500 tahun, apakah hati kita semakin lembut ataukah semakin keras? Kemudian sabda yang tadi dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad jaraknya 600 tahun. Jaraknya berapa tahun? 600 tahun. Nanti cari sendiri hadisnya. Sekarang Google lebih pintar, ya, banyak informasi yang bisa kita dapatkan di Google. Karena di dalam hadis ini disebut, ya, sebelumnya jarak Nabi Adam ke Ibrahim, Ibrahim ke Musa, Musa ke Isa, Isa ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang saya sampaikan malam hari ini adalah dari Nabi Musa ke Isa, Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Dan dari Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Muhammad lebih dari 2500 tahun. Lebih dari 2500 tahun. Makanya ada doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim di masa hidupnya beliau dan di kota Mekah, yang Allah abadikan doa itu di dalam suratul Baqarah, dan baru Allah kabulkan sesudah lebih dari 2500 tahun. Berarti doa yang dipanjatkan di kota Mekah baru dikabulkan umurnya berapa tahun? Lebih dari 2500 tahun. Semoga doa antum, khususnya anak-anak muda, jangan selama itu baru dikabulkan Allah. Jika doa antum hanya untuk punya pasangan, ya. Tapi sesudah punya pasangan, jangan pula kita apa? Jangan pula kita putus asa ketika berdoa. Makanya di dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang kehamilan, ya. Tapi semua cerita hamil di Quran itu tidak ada yang normal. Apa arti tidak ada yang normal? Yang mandul bisa punya anak, yang sudah tua banget pun bisa punya anak, yang bahkan tak ada suami pun bisa punya anak. Makanya yang sudah menikah belum dikaruniai anak, maka doanya apa? Minta anak. Ternyata Nabi Zakaria alaihissalam di saat tuanya beliau pun masih minta anak. Kenapa dia ingin punya anak? Karena supaya ada yang melanjutkan amal solehnya dia. Supaya apa? Ada yang melanjutkan amal solehnya Nabi Zakaria. Makanya orang yang cerdas itu adalah yang memikirkan hari yang sesudah nanti dia tiada. Ya, mungkin umurnya terputus tapi amal solehnya enggak putus. Itu orang yang keren, orang yang cerdas itu di situ. Makanya nanti pun kalau ada yang ternyata subhanallah, qadarullah, positif COVID, mati dia belum kawin. Hati-hati ya. Yang Ikrimah, jangan sampai antum mati dulu. Belum nikah. Oh, enggak ada masalah. Mati di tangan Allah, mau karena COVID kah, mau karena sebab vaksin kah, urusan Allah kan. Tapi bagaimana kita mati, amal soleh kita enggak terputus. Putus umur kita, tapi tidak putus amal soleh kita. Nah, ini yang perlu kita fikirkan bersama. Kalau harta, habis harta itu. Ya, rumah kita siapa yang menempatinya? Sesudah kita mati nanti, atau kontrakan kita, apakah sesudah saya mati kontrakan saya bisa membuat saya tetap mendapatkan pahala? Maka kita lah yang bisa memikirkan itu, ya. Tapi ala kulli hal, sebagai muqaddimah kita lihat dulu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat apa? Suratul Baqarah ayat 120. Siapa yang tahu? Yang bisa jawab cepat jawabnya boleh pulang. 120.
120 doanya Nabi Ibrahim. Yang jawabannya benar, cepat boleh pulang. Ayo. 120 berapa? $129. Boleh pulang Israfil. Benar jawabannya ya? Nah, pulanglah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Inilah doa di antara doa yang diabadikan Allah dari doa kekasihnya Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Ya. Apa artinya? Siapa yang mau bacakan terjemahnya? Silakan. Jadi Nabi Ibrahim pernah berdoa, wahai Tuhan kami, utuslah seorang rasul dari kalangan kami sendiri di tengah-tengah mereka. Di mana maksudnya? Ya di negeri Mekah itu. Dan Nabi Ismail alaihissalam diletakkan Ibrahim alaihissalam di mana? Di kota Mekah. Yang kota itu tidak bisa tumbuh tanaman, pepohonan, tandus, bersama ibundanya Hajar. Ya, Nabi Ibrahim bolak-balik dari situ pulang lagi, berangkat lagi ke Palestina, ke negeri Syam. Kemudian Ismail dewasa, pulang lagi beliau. Nah, ketika di kota itulah Ibrahim berdoa. Di antara doanya adalah yang barusan kita baca, dan di antara doa beliau pun adalah apa? Agar manusia datang ke sana untuk berhaji. Makanya suatu ketika Nabi Muhammad pernah ditanya oleh seorang Arab Badui, ya, Anda siapakah Anda? Nah, dia nanya ke Nabi Muhammad, emang Anda siapa? Kata Nabi Muhammad, ana da'watu abi Ibrahim. Ya, apa jawaban Nabi Muhammad waktu ditanya Anda siapa? Aku adalah doa ayahku Ibrahim. Aku adalah doa ayahku Ibrahim. Mana doanya? Ini. Ya Allah, wahai Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Berarti jika hadis tadi bunyinya apa? Dari Nabi Musa ke Isa 1500 tahun, dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun, sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? 2100. Nanti aja lihat hadisnya. Dari Ibrahim sampai dengan Nabi Muhammad lebih dari 2500 tahun. Dan doa ini baru dikabulkan. Makanya hari ini para ayah tolong ketika dia mau marahin anaknya gara-gara daring dimatikan videonya, terus main app gitu kan. Anak bocah hari ini, anak kecil, baru setahun ditanya kakak mana? App. Tahu dia. Israfil alhamdulillah nggak suka main game. Bersyukur Israfil. Nggak pernah main game, tapi nggak suka. Waktu kecil main game. Ya. Ibrahim alaihissalam, jika doanya baru dikabulkan sesudah 2500 tahun, maka bapak-bapak hari ini harus belajar dari cerita Nabi Ibrahim agar supaya anak-anaknya jangan dimarah-marahin. Kalau pengen marah ceritanya seperti cerita istrinya Syekh Sudais, ibunya Syekh Sudais, Abdurrahman As-Sudais. Marahnya gimana? Yang diomongin apa? Semoga kamu ganti jadi imam Masjidil Haram. Jadi imam Masjidil Haram dia. Makanya bapak-bapak kalau lagi kesel sama anaknya pas daring, ya, dimintai oleh istrinya, istri bapak ataupun ibunya anak ini, ayah tolong dong tuh anak-anak bukakan HP-nya, Zoom-nya. Jangan kesel. Kalaupun kesel mau marah, doa yang baik-baik. Mau dipukul anaknya, mau dimarahin, sebentar, pinggir dulu. Mau marah apa ya? Semoga kau bisa menggantikan Pak Presiden, gitu. Ya kan lumayan doanya kan? Daripada doanya enggak naudzubillah min dzalik. Ya. Semoga kamu nanti jadi khalifah.
Subhanallah, tapi jangan khalifah palsu aja ya. Khalifah beneran. Doakanlah. Imam Ibrahim alaihissalam aja pernah berdoa, utuslah seorang rasul baru dikabulkan. Mungkin bapak doakan anak bapak sekarang, tapi jangan lupa Ibrahim tidak doakan anaknya. Dia minta dari keturunannya nanti ada seorang yang menjadi hebat di kota itu. Makanya benar Nabi Ibrahim alaihissalam doanya begini. Nabi Muhammad ditanya, jawabannya apa? Ana da'watu abi Ibrahim. Aku adalah doanya ayahku Ibrahim dulu. Ya, bapak-bapak, kakek-kakek yang galak, tolong disimpan-simpan kata-kata yang jeleknya. Doakan yang baik-baik. Ya, semoga nanti RI ini ya, NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang menjadi presidennya adalah anakmu atau cucumu atau cucunya cucumu. Ya, atau menjadi menteri keuangannya, atau menjadi panglima perangnya. Ya, kenapa bapak-bapak itu kan satu, dia nggak bisa main game. Ya, udah tua nggak bisa main game. Dia lihat anaknya main game, kesel dia marahin. Ya, makanya jaga baik-baik ucapan kita, doa-doa kita. Kenapa harus bapak-bapak yang berdoa? Karena di dalam Quran yang tua ketika berdoa itu Allah kabulkan doanya. Minimal ada 2 kasus cerita orang tua yang dikabulkan doanya oleh Allah. Yang satu kakek-kakek di surat Maryam, yang satu nenek-nenek di surat Al-Mujadilah. Ya. Karena yang muda-muda ini belum tentu cepat dikabulkan doanya, tapi yang tua insya Allah cepat dikabulkan doanya. Tapi sayangnya yang tua nggak pandai berdoa, ataupun dia nggak tahu dia mau doa apa. Ya, yang sudah tua siapa? Yuk kita buka sebentar surat Maryam. Ustaz, ini belum selesai doanya Ustaz. Ya nggak apa-apa, nanti balik ke sini lagi. Surah Maryam. Maryam surat keberapa? 19. Halaman pertama baris kedua. Ayat keberapa berarti kalau baris kedua? Ayat keberapa kalau baris kedua? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini doa Nabi Zakaria. Doanya apa? Rabbi. Apa arti Rabbi? Qala telah berkata ia. Apa telah berkata ia? Siapa yang berkata? Nabi Zakaria. Ayat keberapa barusan? Zakaria berkata Rabbi, ra dan ba. Dalam bahasa Arab, kalau Tuhanku itu bahasa Arabnya apa? Rabbi, ra, ba, ya. Kalau Tuhanmu bahasa Arabnya apa? Tuhanmu bahasa Arabnya apa? Nanti dikubur ditanya, siapa Tuhanmu? Apa bahasa Arabnya? Oh, itu tahu. Nah. Jadi Rabbuka itu artinya Tuhanmu. Kalau Tuhanku, Rabbi. Kenapa di doa ini huruf ya di ujungnya sesudah huruf ba ditiadakan? Karena kata para ulama, untuk berdoa tidak usah sampai 3 huruf kau panggil Allah, cukup 2 huruf saja. Makanya ya-nya dihapus. Makanya hampir semua doa dalam Quran Rabbi, ya-nya enggak ada, cuman ra dan ba doang, 2 huruf saja. Dengan hanya 2 huruf kau sudah bisa memanggil Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu masih banyak juga yang enggak mau berdoa. Dia lebih senang minta sama manusia, padahal manusia itu berapa huruf? Banyak betul. Kalau dia mau minta sama Allah, cukup dengan 2 huruf itu aja sebagai untuk apa? Muqaddimah doanya, Rabbi. Ya, oke, jangan malas doa minta sama Allah. Udah cukup 2 huruf kok. Kalau sampai 10 huruf untuk manggil Allah kan kepanjangan. 2 huruf aja. Ayo doa. Ya.
Makanya Nabi Zakaria oleh Allah ceritakan tentang doanya, Rabbi apa? Inni wahanal azmu minni. Ya Tuhanku, sesungguhnya tulang-tulangku tulang-tulangku apa? Udah lemah. Kalau tulangnya udah lemah itu masih muda atau tua? Emang tulangnya bisa lemah? Tulang sekeras ini. Hai para ayah, wahai yang sudah tua, yang sudah lemah tulang belulangnya, doalah. Ini buktinya Nabi Zakaria dia ngomong sama Tuhannya apa? Ya Tuhanku, sesungguhnya aku udah lemah, tulang-tulangku sudah mulai lemah. Udah tua dia. Oke, jangan malu-malu, udah tua nggak usah malu minta sama Allah. Apalagi yang kedua, washta'ala ar-ra'su syaiba. Kepalaku sudah mulai menyala. Apa artinya? Berarti sudah mulai beruban. Boleh bapak-bapak yang sudah tua ngomong kok, ya Allah. Mungkin kalau versi bapak-bapak tambahin lah, ya Allah gigiku tidak ompong. Ya, gigiku tinggal 2. Kekuatanku sudah mulai berkurang. Ngomonglah. Kemudian Nabi Zakaria menambahkan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Aku enggak akan pernah putus asa ya Allah, tetap terus meminta padamu. Yang diminta oleh Nabi Zakaria apa? Anak. Dia minta anak supaya apa? Ada yang melanjutkan amal solehnya nanti. Ustaz, tapi kalau udah tua banget Ustaz, nanti punya anak gimana? Nabi Ibrahim punya anak umur berapa tahun? Hampir 100 tahun baru punya anak. Enggak lah Ustaz, nanti ya kalaupun enggak punya anak, enggak ada masalah juga. Minimal jadi seperti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya baginda Nabi SAW. Beliau ketika suaminya wafat, beliau belum punya anak, dan ternyata kok bisa tetap eksis Aisyah? Karena Aisyah jadi orang berilmu. Ulama wanita di zaman sahabat adalah Aisyah, istrinya Rasulullah. Makanya kalau kita bicara orang cerdas, habis dia meninggal, terputus nyawanya, tapi tak terputus amal solehnya. Ustaz, saya udah minta pada Allah, udah tua banget nih, udah nggak punya siapa-siapa lagi, masa bisa punya anak? Oke, nggak punya anak, bagaimana melanjutkan amal solehnya? Maka belajar dari Aisyah, jadilah orang yang berilmu. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, ada 7 amalan yang melekat pada hamba dan pahalanya tetap mengalir kepadanya walaupun dia sudah berada di dalam kubur. Nomor 1, ilmun 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Ilmu yang dia ajarkan dan yang di-share itu. Oh, enak betul jadi orang beriman Ustaz. Iya, enak jadi orang beriman. Pokoknya niatnya ibadah aja. Lillahi ta'ala. Ya, bapak-bapak yang punya anak soleh bahagia. Tapi kalau anaknya agak-agak bandel, jangan marah, doakan aja. Doakan. Makanya Israfil itu punya abah, Allah yarham Ustaz Abu Jibril. Siapa dulu yang sempat ketemu abah waktu beliau hidup, lihat aja. Kalau abah sedang di Masjid Munawwarah di saf pertama ini lama berdoanya, itu pasti ada sesuatu yang terjadi di rumahnya. Ternyata waktu Israfil menikah, dapat nasihat dari ibu mertua. Mertua apa? Ibu mertua bilang ayahnya ini, istri itu gak pernah marah. Kalau dia marah, dia mending curhatnya sama Allah aja. Bapak-bapak, jangan gampang marah anak-anaknya. Ini Ibrahim pakai doa aja, Allah kabulkan ya, walaupun 2500 tahun kemudian. Buat kalian-kalian masih muda, latihan berdoa sekarang ini, doa yang baik-baik. Ya, jangan galak-galak. Makanya abah itu subhanallah dikit-dikit ngomong sama Allah. Ada masalah ngomongnya ke Allah, jangan ngomong ke manusia. Kalau ngomong ke manusia ember, salah ngomong ke wartawan, oh masuk berita bos. Udah masuk berita, susah jejak digitalnya dihapus lagi. Mending yang baik-baik aja. Curhatnya ke siapa? Ke Allah. Allah mana pernah bongkar rahasia orang, hambanya. Gak pernah, Allah tuh jaga. Maka kata Nabi Muhammad SAW, la'anallah
Allah melaknat al-mujahirin. Bukan muhajirin ya, mujahirin. Siapa yang dilaknat Allah? Orang yang malamnya Allah tutup aibnya. Misalnya malam itu dia godain cewek, dia tabok cewek, ya kan? Pas pulang-pulang dari kerja ada cewek digodain, kemudian apalah dia kan? Malam itu dia lakukan itu, kan nggak ada yang tahu kecuali dia dengan si cewek itu. Besok pagi dia cerita ke orang, tadi malam gue godain cewek itu. La ilaha illallah. Yang kayak gini Allah nggak suka. Bukan cuma nggak suka, Allah laknat. Al-mujahirin apa? Al-mujahirin. Dari kata-kata jahar. Apa? Jahar. Salat itu kan ada yang sir, yang nggak kedengaran bacaannya seperti zuhur dan asar. Ada yang jahar, yang jelas. Makanya orang yang malam harinya ditutup aibnya oleh Allah, yang keesokan harinya dia ceritakan maksiatnya kepada orang lain. Nah ini Allah laknat orang ini. Allah nggak suka. Makanya kita semuanya, khususnya Israfil, adalah hamba Allah yang Allah tutup aibnya. Ya. Makanya ada tabi'i ataupun ada orang salih. Ada orang salih, dia setiap hari kalau berguru kepada Syekh Fulan, Ustadz Fulan, dia pasti doanya apa? Ya Allah, tutuplah seluruh aib-aib guruku agar supaya aku tidak pernah mengetahui aibnya. Makanya setiap dia berguru pasti yang diambil ilmunya saja. Dan seumur hidup sampai dia mati nggak pernah tahu ada gurunya punya aib. Kenapa? Karena dia doa pada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Semua, walaupun guru manusia kan pasti berlakukan kesalahan. Tapi karena dia meminta pada Allah agar semua aib-aib guru dan syekhnya itu jangan sampai ketahuan olehnya, dan Allah kabulkan itu. Ya, bismillah. Berarti kakek-kakek beruban, lemah, kemudian apa? Menyala rambutnya, jangan pernah putus asa dari berdoa memohon pada Allah apapun yang kita inginkan. Ustaz, doanya boleh pakai doa yang bahasa Indonesia? Boleh, bahasa Jawa pun boleh. Ya. Bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab ya seperti yang barusan, silahkan. Makanya Aisyah tidak punya anak, tapi ilmunya banyak. Ilmunya diajarkan, ilmunya disebarkan. Walaupun beliau wafat, pahalanya tetap dapat. Kawan-kawan yang muda-muda, sekali lagi, tak sempat kalian menikah, tapi kalian banyak sekali kontribusinya dalam agama ini. Untuk agama ini, yakinlah. Ya, maka banyak anak-anak muda, ustaz-ustaz muda yang meninggal, tapi subhanallah, ya, banyak kontribusinya. Apalagi antum hafal Quran, antum jadi guru ngaji, antum ajarkan Quran pada orang lain, itu pahalanya mengalir terus. Ya. Baik. Ibrahim ke Nabi Muhammad lebih berapa tahun? 2500 tahun. Tapi ada hadis yang menyebutkan, ya, kalau kiamat itu terjadi 1500 tahun sesudah Nabi Muhammad. Israfil pernah dengar waktu Islamic Book Fair, ada salah seorang pembicara, dia ngomong pakai gitu. Wah, Israfil mau ketemu dia di panggung, tapi subhanallah qadarullah, ketemu di musola. Israfil langsung tegur, Ustaz, afwan Ustaz, tadi Ustaz ngomong 1500 tahun terjadi kiamat Ustaz. Ya kan? Dari Nabi diutus sampai nanti Nabi wafat, sampai akhir hari kiamat, itu jaraknya 1500 tahun. Hadisnya kayaknya ada catatan oleh para ulama Ustaz. Jadi enggak benar, enggak boleh kita percaya bulat-bulat 1500 tahun. Kalau begitu sebentar lagi kiamat nih. Udah 1443 kan? Ya. Berapa lagi? Berapa tahun lagi tersisa hari kiamat? Hah? Berapa tahun lagi? Kalau 1500 tahun berapa tahun lagi sisanya? Jawablah. 600? Hitunglah, terserah antum, jawab berapapun sah. Ya, nggak usah, kita tuh nggak disuruh cepet-cepetin kiamatnya. Ya, ngapain dipercepat kiamat? Nggak usah terlalu khawatir kiamat itu datang kapan. Yang penting besok kalau Jumat, ya besok Jumat, antum lihat matahari masih terbit dari timur, berarti belum kiamat. Karena matahari itu terbitnya dari kapan? Dari mana? Dari barat. Tapi nggak mungkin terjadi hari kiamat kalau tadi baru selesai hujan.
Kok bisa Pak Ustadz? Karena sebelum Dajjal nongol itu 3 tahun tidak turun hujan. Kalau baru tadi hujan, belum kiamat besok. Oh gitu Ustadz ya. Cuman siapa? Jangan-jangan Allah matikan kami nanti Ustadz. Nah, bangun-bangun udah kiamat. Jangan-jangan bangun-bangun udah 700 tahun. Enggak mungkin dong. Makanya enggak perlu mempercepat kedatangan hari kiamat. Yang penting kita persiapkan diri untuk hari sesudah kita dibangkitkan di hari kiamat. Itu yang perlu. Makanya enggak perlu khawatir anaknya mati nanti gimana. Yang penting mati itu dalam keadaan Islam. Bukankah Allah ingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun? Yang penting kita lillahi ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mati kita dalam keadaan Islam, ada kontribusi kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala ini, silakanlah mati aja lah. Mau karena Covid, vaksin, enggak Covid, enggak vaksin, ya terserah. Ya. Taib ya. Berarti kita diajarkan oleh Allah dari cerita barusan supaya apa? Tetap husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diminta untuk melihat hasilnya. Buktinya Nabi Ibrahim harus menunggu. Beliau enggak nunggu, beliau cuma berdoa aja. Ya, oleh Allah suka gaya Ibrahim. Kenapa? Karena Ibrahim alaihi salam itu disebut oleh Al-Qur'an hanifan muslima. Apa arti hanif? Hanif itu lurus. Lurus itu artinya apa? Dia enggak bercondong pada kejelekan, tidak pula condong pada kemusyrikan. Itu Nabi Ibrahim. Pokoknya Ibrahim itu tipe manusia yang tidak suka hal-hal yang buruk. Seperti halnya kita. Kita enggak suka orang mencuri, kita enggak suka orang berzina, tidak suka orang berbuat jahat, tidak suka orang berurhaka. Nah, yang begini bahasa Arabnya hanif. Enggak mencela-mencela, enggak pelin-pelan, pokoknya lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja. Yang baik anda kerjakan, yang jelek anda tinggalkan. Itu hanif. Ibrahim belum punya kitab suci, tapi kok bisa seperti itu? Nah, seharusnya yang kita sudah punya Al-Quran, sudah ada nabinya, ya kita sudah baca hadisnya, jadinya lebih hebat lagi. Oke ya, kita balik ke kisah yang tadi suratul Baqarah. Jadi Nabi Zakaria memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengadukan tentang dirinya yang sudah tua. Dengan wasilah tua dikabulkan doanya oleh Allah. Wahai para ayah yang sudah tua, yang sudah banyak ubannya, yang tulang belulangnya sudah mulai melemah, berdoalah. Berdoalah untuk kebaikan negeri ini, untuk keluarga besar dan untuk semuanya. Ini jangan sekarang dia berdoa, tapi doanya ya Allah matikan menteri pulan, ya Allah koruptor habisin keluarga dan 7 turunan. Ya Allah yang satu itu ya Allah kroninya, menantunya, anaknya yang di Jawa, semua doakan. Jangan. Emang enggak boleh Ustaz? Boleh, tapi jangan. Itu kan boleh Ustaz. Kenapa jangan? Nah, kita nanti lihat ayatnya. Mau lihat ayatnya apa enggak? Mau? Enggak usah lah ya. Nanti antum doanya kayak gitu susah. Boleh Israfil? Doa yang baik-baik aja lah. Kenapa? Oh jangan, kalau begitu jangan balik ke Al-Baqarah, ke An-Naml dulu kalau gitu. Ke surat An-Naml. An-Naml surat 20 berapa? Ayat 46. Ini kajiannya live kan? Nah, enggak boleh sebut nama. Nanti kena undang-undang ITE. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat berapa? 40. Qala ya qaumi. Qala ya qaumi. Lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Ayat berapa? 46 surat apa? An-Naml. An-Naml surat semut. Karena dalam surat semut ini ada cerita semut yang dia memanggil seluruhnya, seluruh isi koloninya. Wahai sekalian semut, masuklah kalian ke dalam tempat-tempat atau rumah-rumah kalian agar supaya kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya dan mereka tidak merasakan itu. Makanya belajar dari semut untuk supaya apa? Jangan minta selamat diri kita saja.
Tapi agar seluruh keluarga, seluruh koloni itu selamat. Belajar dari siapa? Semut. Dan semut itu peduli. Ya, kecil, bekerja sama, peduli pula. Ya, jadi semut biarpun dia nggak saling mengenal, tapi dia di dalam satu koloni itu, apa kata Allah? Allah katakan, wahai sekalian semut, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian agar supaya kalian tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya Nabi Sulaiman. Berarti belajarlah dari semut yang hidupnya mereka, dia tidak mau ada yang celaka. Semuanya saling menjaga. Begitu pula kita sesama-sama umat manusia saling menjagalah kita. Ustaz, tapi dia zalim Ustaz. Ya, dia zalim. Okey, bacakan terjemahan ayat barusan 46 surat An-Naml. Qala ya qaumi, jika tadi kisah Ibrahim yang pertama, jika di surat Maryam cerita Nabi Zakaria, maka di ayat ini cerita Nabi Salih. Kenapa cerita para nabi yang Allah ceritakan pada kita? Karena mereka ini adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang hebat. Yang kisah-kisah mereka layak untuk ditiru. Atau untuk diambil pelajaran. Nggak perlu kita ambil cerita dari YouTuber. Nggak perlu itu. Ya kalau baik silakan. Tapi kita punya yang lebih baik, lebih keren. Yaitu kisah para anbiya, kisah orang-orang salih. Allah tidak ceritakan di televisi, di film-film. Allah ceritakan dalam kitab suci. Silakan terjemahannya. Qala ya qaumi, Nabi Saleh berkata, nah, kenapa kalian justru minta yang buruk duluan sebelum yang baik? Lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Kenapa kalian minta yang buruk sebelum yang baik? Kenapa kalian minta azab diturunkan sebelum kalian meminta sesuatu yang lebih baik dari itu? Contoh ya, ada orang jahatin kita. Keluar dari masjid ini, antum lihat sendal itu baru antum beli. Baru dibelikan. Atau baru antum beli sendiri. Antum lihat ada orang yang sebelum naik motor, dia pakai sendal antum, dia bawa naik motor. Antum doain apa kira-kira? Doain apa? Dia baru udah nyalain motornya itu. Antum lihat dia pakai sendal antum. Doain apa, Pak Madi? Ayo mau doain apa? Semoga yang baik. Apa doanya? Itu minimal kalau orang yang ini tabrakan kamu di situ nanti kan. Weh sendal ana, pergi kan. Subhanallah. Maka Nabi Saleh itu ngingetin, kenapa kalian minta yang jelek duluan sebelum kalian minta yang baik-baik? Kenapa kalian minta azab diturunkan duluan sebelum kalian meminta yang baik? Kenapa? Kenapa sih harus kayak gitu? Tapi dia jahat Ustaz. Iya dia jahat, tapi kan Quran ngajarinnya lain. Berarti kalau dia jahat kita doakan dia jahat juga, berarti kita ikut siapa? Ikut hawa nafsu atau ikut kitab suci? Kan Quran ini dia pengen merubah akhlak kita. Tadabbur itu outputnya adalah akhlak saya berubah. Itu di antara output tadabbur adalah akhlak kita berubah. Tapi kan boleh Ustaz. Tadi Ustaz bilang boleh. Ya memang boleh. Karena ada ayatnya juga. Memang di mana ayatnya Ustaz? Ya. Tapi sebelum itu Nabi Saleh membeli solusi. Apa solusinya? Laula tastaghfirunallah. Apa artinya, Dedek? Sekiranya jadi sekiranya kalian meminta ampun tastaghfirunallah, itu kalian akan mendapat rahmat. Jadi jangan doakan azab, jangan doakan celaka dulu. Karena bisa kok kalau kalian mau, kalian mintakan ampun sama Allah. Misalnya tadi kan, ya Allah semoga yang ngambil sendal saya barusan engkau berikan dia hidayah. Itu boleh itu. Tapi hilang Ustaz. Jangan doakan kecelakaan dulu, kasihan dia nanti. Ya. Antum bayangin ya, antum doa ya Allah semoga dia celaka gitu kan. Ternyata antum nikah nanti sama putrinya gimana? Ayo. Pas dia lagi menikah, emang ayah anti baru kemarin ayah saya meninggal. Ayahnya Jemaah Munawarah. Iya. Yang naik motor itu. Iya. Gimana tuh? Waduh, ada yang doain dia celaka. Ayo gimana? Kan repot. Oke, jangan. Jadi di antara hikmahnya, mengapa kita tidak boleh dilatih? Bukan dilatih.
Mengapa kita tidak dianjurkan untuk mendoakan keburukan pada orang-orang itu? Kita khawatir kalau kita doakan sampai 7 turunannya nanti, nggak akan muncul Khalid sebagai panglima perangnya kaum muslimin. Tidak akan muncul Ikrimah menjadi panglima perang kaum muslimin. Padahal Khalid bin Al-Walid ini kan dedengkot Quraisy. Sekiranya Nabi dari awal mendoakan hancurnya Al-Walid dan semua keluarganya, maka Khalid nanti tidak muncul dia. Jika Rasulullah mendoakan kehancuran untuk Abu Jahal dan seluruh keturunannya, bagaimana Ikrimah bisa menjadi komandan perang? Ikrimah itu sahabat hebat, Khalid itu sahabat hebat, dua-duanya panglima perang. Padahal bapaknya mereka ini dua-duanya dedengkot apa yang memusuhi Rasulullah SAW di kota Mekah. Maka jangan buru-buru maksudnya. Boleh sih boleh, tapi jangan cepat-cepat. Makanya solusi yang ditawarkan oleh Quran adalah kisah Nabi Salih. Apa? Laula tastaghfirunallah. Alangkah lebih baiknya jika kalian memohon ampun pada Allah supaya kalian dapat rahmat. Kok bisa Ustaz? Karena kalau azab itu sudah turun, itu tidak pandang bulu tuh. Ya kan? Azab kalau sudah turun, siapa yang ditimpa, semuanya akan terkena azab. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita tentang di dalam surat Al-Anfal. Dalam surat Al-Anfal, buka surat Al-Anfal. Al-Anfal surah ke berapa? Ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ya, suratul Anfal, surat ke berapa Al-Anfal? Ayat 20 25. Terjemahannya, nah ini kata Allah, hei orang-orang yang beriman, hati-hati kalian. Hati-hati kalian, ittaqu. Kenapa kita harus hati-hati? Karena kalau azab sudah turun, tidak akan menimpa hanya orang-orang zalim doang. Itu kalau azab Allah sudah turun, semuanya kena. Makanya Covid itu, jika itu azab, tapi mengenai orang mukmin, insya Allah itu menjadi pahala buat dia. Tapi kalau dia kena kepada orang kafir, itu menjadi apa? Akibat buat dia, apa? Azab buat dia. Makanya kalau azab sudah turun, dia nggak pandang bulu, hati-hati. Makanya teman-teman, mau doakan siapa? Orang-orang jahat, pejabat-pejabat itu, hati-hati. Kalau antum mau doanya yang di Jakarta, antum jangan di Jakarta minimal, antum pergi ke Papua dulu. Atau antum ke laut gitu kan? Karena kalau azab sudah turun, dia tidak hanya menimpa orang zalim di antara kalian doang. Karena dia akan merata semuanya. Hati-hati. Makanya jangan. Alhamdulillah kita Israel bersyukur tinggal di negeri ini. Karena banyak orang-orang solehnya kayak antum. Doanya nggak mungkin jelek-jelek. Ya kan? Ustaz memang nggak boleh Ustaz? Boleh. Boleh. Boleh kok. Lihat Pak Madi dari tadi senyum. Dia nunggu mana ayat yang membolehkan. Tenang Pak Madi ya. Jadi kata Allah apa? Hati-hati kalian akan fitnah, ya, azab yang turun menimpa kalian tidak hanya menimpa orang-orang zalimnya saja. Ya, maka doakanlah yang baik-baik. Ya, kalau memang orang itu ajalah. Jangan sama kroni-kroninya atau jangan sama anak keturunannya. Ya mungkin hari ini yang jahat mamanya. Ya, ibunya jahat betul tuh. Udah jahat, dipotong pula tahanannya sekian tahun. Yang orang baik ditambah pula tahanannya. Ya, anaknya janganlah kau bully, kasihan anaknya. Barusan sambil baca berita tadi kan, gara-gara mamanya anaknya dihajar. Oh dasar anak makan duit haram, kan kasihan betul anaknya. Itu netizen tuh. Wih, ngeri, serem. Hati-hati nih yang mau komentar-komentar tuh, kan kasihan anaknya. Anaknya subhanallah, tapi gara-gara ibunya anaknya pula yang jadi korban. Tak boleh.
Ya, nanti kalau begitu Nabi Ibrahim kita dasar Ibrahim anak tukang patung, kan gitu, kan nggak mungkin. Itulah perlunya adil. Tayyib. Allah ingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Terus apa penutup ayatnya? Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ingat, Allah kalau sudah turunkan azab, azabnya dahsyat, bos. Angela Merkel ya, yang ini Perdana Menteri Jerman. Dia sampai ngomong begini, kok bisa Jerman itu banjir? Tuh bayangin tuh. Jerman itu kan negara yang cepat banget keluar dari keterpurukan di saat perang dunia, sesudah perang dunia kan. Negara yang teknologinya luar biasa itu Jerman. Mau apa-apa tentang teknologi, datanglah ke Jerman. Negeri yang luar biasa, segalanya sudah, jembatan yang berada di atas permukaan, gimana ceritanya? Lautnya lebih tinggi dari datarannya aja, itu ada di negeri itu. Belanda juga sama. Jadi si Perdana Menterinya ini sampai bertanya, kok bisa Jerman itu banjir? Coba. Hari kedua Jerman banjir kemarin itu, antum lihat aja banjirnya. Kayak tsunami. Udah longsor, banjir. Kayaknya lebih dari 70 rumah 70 orang yang mati. Itu Perdana Menterinya ngomong apa? Angelika. Kok bisa Jerman banjir? Kira-kira kenapa Jerman banjir? Padahal negara hebat, orangnya hidupnya makmur aja. Kok bisa? Kalau baca Quran gampang aja. Semua yang disiksa oleh Allah itu karena dosanya. Allah sebutkan itu di surat Al-Qasas atau Al-Ankabut. Kan sederhana. Makanya Umar bin Khattab waktu datang ke suatu negeri, waktu beliau menjadi khalifah, terjadi apa? Gempa. Umar bin Khattab pertanyaan pertamanya apa? Dosa apa yang kalian lakukan? Kalau hari ini kita ngomong kayak gitu di medsos, itu antum dihajar sama netizen. Karena kalau kita faham ayat ini, Allah itu dahsyat loh kalau dia sudah azab. Dan azabnya tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Semuanya kena. Ya antum nggak salah waktu ngomong dosa apa yang dilakukan oleh negeri Pulan, atau waktu itu kemarin di Jawa Barat. Di mana? Di yang tsunami waktu ada konser itu? Pandeglang ya? Hah? Pandeglang. Kita bilang, wah ternyata orang Pandeglang. Enggak, ada orang solehnya. Tapi ingat, kalau Allah sudah turunkan azab dahsyat, itu tidak hanya mengenai orang yang zalim doang. Enggak. Semua kena. Orang solehnya yang di situ juga kena. Makanya doa yang baik-baik. Tapi oleh Allah sebutkan juga di dalam Quran, semua azab yang Allah turunkan itu gara-gara dosa yang kalian kerjakan. Di mana Ustaz ayatnya? Kalau enggak di Al-Qasas, di surat Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat 40. Ya, Al-Ankabut ayat 40. Nah, itu jawaban pertanyaan untuk Angela Merkel, ya. Benar enggak sih namanya? Perdana Menteri Jerman. Nah, nanti cekkan aja Izak. Siapa nama Perdana Menteri Jerman, Izak? Ya, betul lah berarti ya. Sama kami. Izak ini subhanallah, ya Allah berikan beliau kelebihan banyak, ya. Nah, lihat di awal itu, fakullan akhadna bidzambihi. Al-Ankabut itu surat 29, ayatnya nomor 40. Pak Sab, baca terjemahannya. Bagian awal ayatnya dulu. Nah, lihat. Jadi yang diazab oleh Allah, mengapa azab itu Allah turunkan? Itu bidzanbihi, karena dosanya. Makanya nggak salah Umar kalau hari ini netizen ngomong apa salah mereka. Dosa apa yang mereka lakukan sampai ada azab yang turun? Itu pasti dibully. Dasar nggak tahu perasaan orang, korban yang itu masalahnya. Kita kalau punya Quran asyik kok. Allah sendiri yang bilang semua yang diazab-azab itu karena dosanya sendiri. Makanya oleh Allah ceritakan ada orang yang diazab. Pertama apa yang diazab? Seperti apa azab Allah itu yang pertama?
Wa minhum faminhum man arsalna alaihi hasiba. Apa model pertama oleh Allah turunkan azab? Seperti apa model azab pertama yang Allah sebutkan? Angin. Angin bertiup, bum, kencang, puting beliung, itu azab kok. Ya, Ustaz, tapi di situ banyak orang soleh. Makanya para ulama bilang, kenapa banyaknya orang soleh, kok Allah tetap bisa azab komunitas itu? Kata Allah, karena orang-orang solehnya diam. Dia tidak amar ma'ruf nahi, mereka tidak mencegah kemungkaran. Emang itu kan hadis, Ustaz. Iya, di Quran pun ada dalam Al-Maidah. Bani Israel itu Allah azab ketika itu gara-gara apa? Ada orang yang melakukan kemungkaran, pemuka agamanya melakukan kemungkaran, didiamin. Banyak orang solehnya kok diazab juga negeri itu karena orang solehnya apa? Diam, tidak melarang, mencegah kemungkaran. Bani Israel lebih dulu mendapatkan itu. Kata Allah, mereka diazab karena apa? Kemungkaran terjadi, didiamkan oleh mereka. Makanya yang ingin mencegah kemungkaran punya caranya. Jangan langsung tadi doanya, Ustaz. Tapi belum buka ayatnya kita kan? Oke ya, nanti terjemahannya silakan dilanjut. Israel ambil bagian awalnya. Itu kalau tadi nanti siapa yang ketemu sama Perdana Menteri Jerman, ya. Kalau dia tanya, kenapa Jerman kok bisa banjir Jerman? Padahal kan subhanallah negeri itu kan? Nah, jawabnya apa? Ini. Karena dosa rakyatnya. Mungkin tak terlihat. Mungkin ada tapi didiamkan. Nah, itulah yang membuat azab itu Allah turunkan. Ya. Oke, balik ke surat yang mana? Yang sebelumnya tadi? Hah? Surat apa sebelumnya barusan? Sebelumnya lagi? Sebelumnya lagi? Oh, ketahuan tak nulis kalian kan? Udah nggak nulis, lupa pula. Dicatat makanya. Apa, Izak? Asy-Syu'ara. Kita belum baca Asy-Syu'ara, Izak. Kita baru baca Al-Anfal. Tentang apa Al-Anfal tadi? Azab tidak hanya menimpa orang zalim. Kenapa orang-orang itu diazab oleh Allah? Karena dosanya. Di mana jawabannya? Surat Al-Ankabut. Sebelumnya kita baca surat apa? An-Naml. Kenapa dengan An-Naml? Solusi yang ditawarkan oleh Nabi Saleh ketika itu, jangan cepat-cepat mendoakan kejelekan sebelum memohonkan kebaikan. Apa bentuk kebaikannya? Istighfar. Makanya orang-orang ketika hidup di zaman Nabi, orang-orang musyrik ketika itu dia pengen buktikan kalau benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi atau bukan, maka mereka minta sama Allah. Ya, wahai Tuhan. Ini doanya orang-orang apa? Orang-orang musyrikin kota Mekkah. Wahai Tuhan, jika yang dibawa oleh Muhammad ini benar, maka kami minta turunkan hujan batu dari langit. Bayangkan antum. Ya, teman-teman, apa doa orang-orang musyrik Mekah ketika itu? Ya Tuhan kami, jika Muhammad ini, Nabi Muhammad maksudnya, benar-benar ajarannya itu dari Engkau, maka turunkan hujan batu dari langit atau turunkan azab yang pedih. Allah jawab, wahai Muhammad, selama engkau masih ada di tengah mereka, Allah tidak akan turunkan azabnya. Maka dari sini ulama mengambil kesimpulan apa? Rasulullah rahmatan lil alamin itu ya seperti barusan. Ya. Jadi Rasulullah hadir di bumi, azab tidak akan Allah turunkan. Keren enggak tuh? Keren. Mau dilihat ayatnya juga atau enggak usah? Atau kita mau lihat doa yang tadi boleh doakan kejelekan? Mau yang mana duluan? Doakan kejelekan. Nah, barusan tadilah doanya orang-orang apa? Musyrikin. Mau lihat? Buka Al-Anfal lagi. Al-Anfal surat ke berapa lagi? Aduh, Israfil lupa ya. Tayyib, ayat 21. Ayat 31, afwan. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas samaa'i aw i'tina bi'adzabin alim. Itu doanya orang musyrik. Apa artinya?
Dan mereka pun berdoa berkata, ya Allah, ya Tuhan kami. Dia enggak ya Tuhan kami ya. Ya Tuhan, Allahumma, ya Allah. In kana hadha huwal haqqa min indika. Jika ini adalah kebenaran yang benar-benar datang darimu, yang dibawa oleh Nabi Muhammad maksudnya. Ya, maka turunkanlah hujan batu dari langit. Ya Allah, jika benar yang ditransfer itu 2 triliun darinya, nggak perlu lah, santai lah ya. Kalau Israfil ke situ-situ ceramahnya ya. Maka ini mereka ini orang musyrik nih doa. Dia pengen buktikan, dia biar Nabi Muhammad kena juga itu. Siapa membaca terjemahnya? Silakan, Pak Madi mau baca. Tommy, silakan. Ayat 32. Kenapa mereka berdoa begitu? Supaya Nabi Muhammad pun kena azab, mereka pun ya udah nggak apa-apa kami mati asal Muhammad mati gitu loh. Tapi subhanallah, Allah jawab. Lihat ayat berikutnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Lanjut terjemahnya. Ini diantara tanda Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Ini buktinya. Allah tidak akan turunkan azab selama ada engkau di situ, wahai Muhammad. Keren gak Nabi Muhammad? Keren banget. Cuman yang nggak habis pikir itu, yang keren kayak begini kok nggak banyak yang nggak mau ikut. Itu aneh tuh. Kenapa ya? Andai saja yang sebelah-sebelah kita, kanan kiri depan belakang yang kafir-kafir itu mau ikut aja, surga mereka itu. Mungkin mereka belum didakwahi oleh Jamaah Munawwarah. Ayo kalau begitu kita dakwahin mereka. Gimana caranya? Temu aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya janganlah itu dulu ya. Ajaklah apalah dulu kayak kan. Ini datang ke sebelah. Qul ya ayyuhal kafirun. Lah, jangan. Antum harus tahu caranya. Maka kita harus belajar pelan-pelan. Ini enggak berisik betul sebelah itu. Ya Allah, turunkan azab. Janganlah juga. Memang itulah kita. Maka Nabi Saleh bilang, mengapa kalian lebih dulu mendoakan kejelekan, keburukan sebelum memohon kebaikan? Andai saja kalian mau istighfar, Allah turunkan rahmat. Ayat ini juga sama. Coba lihat ayatnya. Dan Tuhanmu Allah tidak akan mengazabmu selama engkau masih di tengah-tengah mereka. Lanjut. Nah, lihat. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka mau beristighfar. Berarti apa yang membuat negeri kita ini masih dijaga oleh Allah? Karena banyak hamba-hamba Allah yang istighfar. Walaupun nggak paham istighfar itu apa, ya pokoknya habis salat astagfirullah. Subhanallah kan, keren banget loh itu. Kata Ibnu Abbas, dulu syarat aman itu ada 2. Dulu, sekarang tinggal 1. Syarat aman pertama adanya Rasulullah. Syarat aman yang kedua adalah istighfar. Dan hari ini waktu Nabi wafat, hilang yang 1, tinggal yang kedua. Maka beristighfarlah kalian. Dan Allah tidak akan mengazab hambanya, mengazab mereka selama engkau masih di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka masih mau beristighfar. Emang kenapa istighfar itu? Istighfar itu menunjukkan kita masih butuh Allah. Itu aja. Allah tuh mau dianggap. Kok segitunya Ustaz? Ya bukan buat Allah kok, buat ente, bukan buat Allah. Allah nggak ada urusan sama kita. Oke ya, sekarang kita pindah ke surat Yunus. Inilah model doa minta
keburukan. Weh, ini mantap nih Ustaz. Ya, Israfil mau lihat ini, siapa yang kira-kira pengen mendoakan penguasanya seperti ini. Ayat berapa? Carilah sendiri. Surat Yunus sebelum ayat 90, sesudah ayat 80 di antara itu. Cepat. Di antara ayat 80 ke 90 ada satu doa, doanya Nabi Musa. Masya Allah, yang benar jawabannya barusan boleh pulang. Ibu-ibu yang jawab 88 boleh pulang. Pulanglah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Musa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Siapa mau baca terjemahnya? Pasti dia orang yang paling pengen. Ayo, silakan. Ayat 88. Coba lihat kan, Musa berdoa, ya Tuhan kami, Engkau telah berikan kepada Fir'aun dan tentaranya harta dan perhiasan di dunia ini. Engkau telah memberikan infrastruktur, jalan tol, MRT, LRT, semuanya Kau berikan untuk mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah. Iya, infrastruktur bagus-bagus, iya semua jalan hebat-hebat, iya gedung luar biasa, tapi semuanya lupa sama Tuhan. Kok ngomong ke situ ya? Emang zaman Nabi Musa ada tol? Enggak kan? Ini cerita zaman Fir'aun. Ya, Musa berdoanya demikian. Ya, kalau di convert ke zaman kita mungkin kayak gitulah kurang lebih. Kurang lebih, ya. Enggak boleh sebut nama. Lanjut, Zak. Lanjutan terjemahannya. Izak, terjemahan lanjutannya. Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan orang-orang itu dari jalan-Mu. Ya Tuhan kami, apa? Binasakanlah semua harta-harta mereka, kuncilah hati mereka, jangan sampai mereka beriman mengucapkan la ilaha illallah, itu jangan ya Allah. Sampai mereka dapat siksa yang pedih. Mantap kan? Cocok tuh. Mantap. Mantap kata Pak Mahdi. Ini nih, gaya-gaya Pak Mahdi ini. Katanya puas katanya. Ya Allah, hancurkan semuanya. Enggak mungkin kita dapat juga ya Allah. Istananya, apa itu bitcoinnya, crypto money-nya, enggak dapat kami ya Allah. Kalau gitu ya Allah, hancurkannya sekalian. Semuanya itu. Tayyib ikhwatifiddin, ini doa Musa. Kok Musa bisa sampai kayak gini doanya? Memang saking kejamnya ketika itu. Tapi kalau baca Nabi Saleh, aduh gimana ya? Gimana? Disuruh istighfar. Jangan cepat-cepat doakan kejelekan. Makanya Nabi Musa alaihissalam, antum tahu, dua kali Fir'aun itu mengaku dirinya Tuhan. Sebelumnya dia mengaku orang paling hebat, ya, sebelumnya. Yang kedua baru Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Dari omongan pertama yang dia tanyakan, hai Bani Israel, wahai semuanya rakyatku, siapa di antara kamu yang lebih hebat dari aku? Omongan pertama Fir'aun dengan omongan kedua, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, jeda waktunya 40 tahun. Kalau begitu Fir'aun dinasihatin Nabi Musa untuk pertama kali, Nabi Musa menasihati Fir'aun sesudah itu yang kedua kali. Jedanya berapa tahun? 40 tahun. Mau kita nunggu kayak gitu? Sorry lah ya.
Maaf ya, 40 tahun lama bos. Mending gua doa sekarang aja. Itulah masalahnya, nggak sabar kita. Udah nggak sabar, nggak hafal juz 30. Ya Allah. Ayolah. Jangan buru-buru. Jangan tergesa-gesa. Ada waktu untuk kita hari ini untuk menasihati mereka yang tidak benar. Atau menasihati mereka yang keliru di dalam menjalani hidup ini. Inilah lahan dakwah kita. Makanya benarlah hadis Nabi, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seutama-utamanya jihad, jihad yang paling afdal itu berkata benar di depan penguasa yang enggak benar, yang enggak beres, zalim. Jihad memang tertinggi dalam agama kita, mengangkat senjata, melawan musuh, membela agama, itu tertinggi. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Tapi ketika Nabi katakan jihad yang paling utama adalah Anda berkata benar di depan penguasa yang zalim, maka surat juz 30 mengajarkan itu. Hal ataka haditsu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'aun innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Kalian udah dengar belum cerita Nabi Musa dalam An-Nazi'at? Waktu Tuhannya memberikan mandat di lembah yang disucikan. Wahai Musa, berangkatlah, datangin Fir'aun itu. Begitu harusnya. Jangan dari jauh. Ngomongin di video, di vlog. Ngomentar di kolom komentar. Jangan dong, datengin aja langsung. Emang diterima Ustadz? Nabi Musa nungguin bertahun-tahun di depan pagarnya istananya Fir'aun. Hanya untuk menyampaikan maunya Allah. Fir'aun, ente mau nggak jadi orang baik-baik? Itu doang. Kalian, Israfil belum sampai ke pintu istana, tapi ustadznya Israfil sudah sampai. Siapa? Ustadz Farid Uqbah. Kalian cobalah datang. Gimana caranya? DM. Pak, janjian ya Pak, bikin vlog. Silakan, boleh. Ya cara antum lah. Yang penting apa? Allah ketika mengatakan wahai Musa, datangin Fir'aun, kau harus berangkat, datangin Fir'aun, dia udah melampau kata Allah. Udah melampau Fir'aun itu. Terus ngomong apa ya Allah? Bilangin, Pak, mau nggak Bapak jadi baik? Gitu doang. Faqul hal laka ila an tazakka. Terus kalau dia mau, ya udah kalau Bapak mau, datanglah ke Masjid Munawwarah. Ikut pengajian malam Jumat. Kan luar biasa kayak gitu kan. Emang dia mau Ustadz ya? Siapa tahu. Ya belum dicoba kan? Belum coba, belum tahu. Ya kan? Kok di mana Ustadz kayak gitu? Tadi di surat An-Nazi'at, surat juz 30. Surat sesudah Amma Yatasa'alun. Paling bawah ayatnya itu. Buka aja lah kalau mau buka. Jadi yang kayak begini, iya Nabi Musa pernah berdoa. Tapi dia kan sudah nasihatin dulu. Ini nasihat belum, doanya udah cepet. Ya, doakan sebelumnya, boleh dakwahi dulu sebelumnya, mantap, nasihat, bagus. Jangan ujuk-ujuk langsung, ya Allah doa hancurin, jangan, nasihatin dulu. Ayat berapa sekarang? Ayat berapa itu? Surat An-Nazi'at, sesudah Amma Yatasa'alun. Surat 79. Ayat berapa? Anak muda. Ketahuan kan belum hafal juz 30 kan? Ini harus jadi PR nih, dijewer bukan jadi PR. Hal ataka haditsu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'aun innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Itu loh nasihatnya Fir'aun, nasihatnya Musa pada Fir'aun. Siapa yang suruh? Allah. Ya, semoga nanti ada dari yang Munawwarah ini bisa sampai ke istana menasihati presidennya. Jadi jangan jauh-jauh kita doakan apa kehancuran, jangan. Jakarta sama Tangsel ini deket banget, tetanggaan kita. Sekalinya itu Jakarta kena, Pak Gubernur pun kena juga doanya. Ya kan? Maka doa yang baik-baik ya. Gimana? Mau pakai doa Nabi Musa tadi? Enggak. Tapi kan ada di Quran. Ada, tapi sudah melewati apa? Melewati apa? Proses. Jadi jangan ujuk-ujuk kita langsung doa. Kalau mau doa yang lebih keren, itu doanya Nabi Nuh. Wih, mantap betul doa Nabi Nuh itu. Tahu nggak doa Nabi Nuh apa?
Ya Allah, jangan kau sisakan sejengkal bumi pun tanah kau berikan buat orang kafir. Emang kenapa? Kalau ada orang kafir nanti lahir anaknya orang kafir juga ya Allah. Itu di surat Nuh halaman terakhir. Itu doa Nabi Nuh. Ustaz, itu boleh Ustaz Nabi Musa sama Nabi Nuh doanya kayak gitu? Iya, Nabi Nuh dakwahnya dah 950 tahun. Kita dakwahnya belum. Makanya apa? Jihad yang paling utama tadi apa? Afdalul jihad itu apa? Kalimatu haqqin inda sultanin jair. Berkata yang benar, berkata yang hak di depan penguasa itu. Makanya 7 golongan yang diberi naungan khusus oleh Allah di hari kiamat nanti, saat tidak ada yang diberikan naungan kecuali mereka, maka nomor 1 adalah pemimpin yang adil. Maka enaknya jadi pemimpin yang adil itu surga langsung. Tapi kalau pemimpin yang zalim, hati-hatilah. Ya, makanya antum semua harus jadi pemimpin. Jalan paling mudah masuk surga itu antum jadi pemimpin tapi yang adil. Ya, makanya kalau ada suami yang istrinya lebih dari 1 nggak adil, awas. Kata Nabi, dia akan berjalan miring di depan seluruh manusia nanti di akhirat. Hati-hati sekarang, antum yang bohong-bohongin istri antum, istrinya 1, padahal ada yang kedua, nggak adil antum, ketahuan besok di hari kiamat. Oh, miring antum jalannya. Itu dia. Hati-hati. Mending jujur aja sekarang, minta maaf lebih baik dari minta izin. Minta maaf cepat. Ya. Daripada antum miring besok. Ingat ya, di akhirat nggak ada maizun, ya kan? Ada maizun, oh beruntung antum, minum maizun miring, lurus lagi kan? Ini doa Nabi siapa? Nabi siapa barusan? Nuh kan belum buka antum suratnya. Tadi itu doa Nabi apa? Musa. Nabi Musa kayak gitu, tapi apa? Di An-Nazi'at Allah suruh dia nasihatin dulu. Baru sesudah nasihat masih juga dia. Wah, ini kalau gitu ya udah. Ustaz ini udah nasihatin Ustaz. Ya siapa yang nasihatin? Antum kan belum. Ya, tapi Ustaz yang lain kan udah. Ya antum lah ya, maju. Oke, buka An-Nahl. An-Nazi'at ayat berapa tadi? Dika? Sampai 3 ayat kok. 15, 16. Nah, lihat nanti An-Nazi'atnya ya. Kenapa tidak dibuka aja Ustaz? Karena itu juz 30. Antum pasti sudah hafal. Oke, buka An-Nahl sekarang. An-Nahl surat ke berapa? Oh, subhanallah, hafiz semua. Hafiz nama-nama surat. Astagfirullah. Maafin Israfil ya, banyak bercandanya. Tayyib, surat An-Nahl ayat 123. Tadi ditanya Pak Madi mau ikut doanya Nabi itu, Nabi Musa, enggak katanya. Tayyib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Apa artinya? Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad anittabi, agar engkau mengikuti millata Ibrahim, cara Ibrahim menjalani hidupnya. Ya. Bagaimana Ibrahim menjalani hidupnya? Kata Allah, wahai Muhammad, engkau ikut cara Ibrahim menjalaninya. Kalau yang tadi siapa yang punya cara? Nabi siapa tadi? Di Yunus? Nabi Musa. Jika di Nabi Nuh cerita Nuh doanya, jika Musa seperti tadi di surat Yunus doanya. Dia udah nasihat, tapi doanya tadi, ya. Nah, tapi ketika bacaan Nahl, Allah bilang, kami wahyukan padamu wahai Muhammad, engkau ikutin gayanya Nabi Ibrahim. Emang gaya Ibrahim gimana kalau waktu doa? Emang gaya Nabi Ibrahim kalau doa gimana?
Ayo, gimana kawan-kawan? Buka surat Ibrahim. Buka surat Ibrahim. Halaman berapa Ustaz? Halaman sebelum terakhir. Ayat 35 dan 36. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ini Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadilah negeri ini negeri yang aman. Mantap kan Ibrahim kan doanya? Jangan bilang, ya Allah hancurkan negeri ini, penguasanya, menterinya, kroni-kroninya, koruptor, mati. Janganlah, tenang. Ya, jangan buru-buru bos, tenang. Ya, antum hidup, antum masih bisa berdakwah. Jangan buru-buru pengen mati. Kalau udah siap mati, semua harus siap mati. Tapi yang cerdas itu yang tahu, yang pahalanya tetap mengalir sesudah mati, dia mati dikubur. Lihat Ibrahim doanya apa? Ada doanya hancur negeri? Enggak. Ibrahim doa, ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Enak kan? Makanya doalah, ya Allah jadikanlah negeri ini, republik ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gitulah doanya, enak tuh. Karena Allah bilang ke apa? Allah bilang ke Nabi Muhammad, kami wahyukan padamu, engkau ikutlah gayanya Nabi Ibrahim. Emang kalau gitu Ustaz, Nabi Musa salah? Enggak salah, tapi ada. Tahu enggak? Waktu Nabi Muhammad hidup, ya, beliau punya dua sahabat, kan? Sahabat yang pertama Abu Bakar, sahabat yang kedua siapa? Sahabat yang kedua ini Umar. Nabi Muhammad pernah bilang, wahai Umar, gaya ente itu, gaya kamu itu gayanya Musa. Waktu komentarin Abu Bakar, Rasulullah bilang, kamu wahai Abu Bakar, antum kayak Ibrahim. Jadi ada. Jadi kalau hari ini ada yang gayanya Nabi Musa, ada yang ngikutin gayanya siapa? Nabi Ibrahim, ya tidak ada masalah. Tapi kan harus ikut Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Yang disuruh ikut Nabi Ibrahim itu Nabi Muhammad. Jadi antum bilang aja, ya Nabi Ibrahim, ya Nabi Muhammad kan bukan saya. Saya ngikutin gaya Nabi Musa aja lah. Enggak ada masalah juga. Jangan salah-salahin orang. Ini kadang kita komentarin ulama. Ulama yang itu ya, ngomongnya ya Allah enggak banget deh, enggak mencerminkan ulama. Ente enggak baca Quran mesti. Ini nih mulutnya netizen tuh kan di situ tuh. Coba kita tahu ayatnya, masing-masing kita tahu. Oh, dia kayaknya gayanya Abu Bakar, gayanya Nabi Ibrahim, atau gayanya Nabi Isa. Nah, kalau yang model yang satu lagi, oh mungkin dia ikutin gaya Umar, atau ngikutin gaya Nabi Musa, atau yang lebih lagi apa? Gaya Nabi Nuh. Ya nggak ada masalah kan? Kok bisa nggak ada masalah Ustadz? Ya beda lah Ustadz. Ya kalau sama ya ketukar lah. Ya nggak? Kalau semuanya sama ketukar nggak? Ketukar, biar beda-beda, biar ketahuan. Maka oleh Allah cuma negesin doang di akhir Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak pernah membeda-bedakan di antara para rasul. Ya Ibrahim punya gayanya, Nabi Muhammad dengan gayanya, tapi oleh Allah berikan pesan, wahai Muhammad, ikuti millahnya siapa? Ibrahim. Ini untuk Nabi Muhammad. Kalau antum ikut Nabi Muhammad, otomatis ikut Nabi Ibrahim. Kalau antum ternyata ada yang kayak gini Nabi Musa, ya udah nggak ada masalah, jangan disalahin juga dong. Ya, saya nggak suka ustadz yang itu. Ya udah nggak suka, kenapa? Ya itu gayanya tuh, ngomongnya itu, ya udahlah terus. Kalau dia keluarin dalil antum gimana? Tapi kan ustadz, nggak tapi kan. Itulah namanya adil. Adil itu proporsional. Ya. Nabi Musa kan gak selamanya kayak begitu juga tadi kan. Ada baiknya, buktinya tadi di An-Nazi'at Allah tunjukkan kebaikannya. Atau model yang lain yang digunakan oleh Nabi Musa. Datengin siapa? Datengin Fir'aun, kau dakwahin dia, tanyakan mau jadi baik enggak? Dia kan gak doa kayak tadi itu depan Musa, depan Fir'aun langsung kan enggak.
Makanya dalam ayat yang lain Allah bilang, wahai Musa, nanti kalau ketemu Fir'aun ngomongnya pelan-pelan ya, yang lembut tuh. Iya, waktu itu lembut, tapi waktu nanti pas yang satunya, yang kayak tadi lah di surat Yunus. Jadi adil itulah yang diajarkan oleh agama kita. Emang Nabi Muhammad nggak pernah doa yang jelek? Pernah kok mendoakan kaum itu dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi kirim utusan, semua utusan dibunuh. Itulah kenapa Rasulullah pernah doa kunut 1 bulan full 5 waktu. Hanya doain apa? Kabilah itu dihancurin sama Allah, hancur-hancur beneran. Bayangin tuh. Makanya Nabi Muhammad marah-marahnya doa dia. Ya kayak tadi gaya Nabi siapa? Musa. Siapa lagi? Nuh alaihissalam. Boleh kok. Tayyib ya. Jadi cerita barusan adalah apa? Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah katakan dia berdoa jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Terus apa lagi? Dan jauhkanlah aku, keturunanku semua dari menyembah berhala. Jadi kalaupun kita tidak langsung sampai mendakwahi umat ini, maka jangan lupa doa-doa kita agar supaya apa? Mereka semuanya kembali ke jalan yang benar. Boleh kok pakai doa. Siapa yang larang pakai doa? Silakan. Ya Allah, jadikanlah Pamulang ini negeri yang aman. Ya Allah, jadikanlah Masjid Munawwarah ini memberikan cahaya buat sekitarnya. Luar biasa. Pelan-pelan kok Allah kasih. Tuh bayangin ya, di Tanah Harja ini mungkin sebelumnya lebih banyak orang-orang yang tidak mau ke masjid. Tapi sekarang banyak betul yang ke Masjid Munawwarah. Mungkin doa Abah juga sama. Ya, orang yang enggak cocok pergi semua. Yang berdatangan insya Allah orang-orang saleh. Orang-orang yang pengen benar-benar apa? Mendapatkan ilmu. Maka itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam diajar, dididik oleh Allah, kemudian disuruh tiru Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini doanya Ibrahim, ya. Kita mau ikut Nabi Ibrahim, boleh. Mau ikut Nabi Musa? Boleh. Boleh. Itu ikut yang mana? Lebih condong yang mana? Baik, lanjut ayat berikutnya. Rabbi innahunna adlalla katsiran minan nas. Ya Allah, berhala-berhala, patung-patung itu bikin banyak orang-orang itu sesat dari jalanmu. Ya, gara-gara orang nyembah patung, ingat ya, berhala itu tidak hanya patung yang disembah. Ya, hari ini mungkin berhala itu bisa bentuknya gadget, bisa pokoknya yang lebih dominan, yang di apa namanya, yang lebih dicintai dari Tuhannya sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan terlalu mencintai gadget kita, Allah panggil kita enggak mau menyambut panggilannya, menyahut panggilannya. Jangan. Ibrahim bilang gini, sesungguhnya banyak di kalangan manusia menjadi sesat gara-gara patung atau berhala-berhala itu. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurun rahim. Ibrahim bilang, ya Tuhanku, yang ikut aku berarti mau mendengar nasihatku, mau mengikuti dakwahku, maka dia kelompok aku. Berarti kalau ikut kelompok Nabi Ibrahim, kita selamat. Tapi yang durhaka, yang enggak mau dengar nasihat aku, yang enggak mau ikut aku, hancurkanlah dia, matikanlah dia. Bukan gitu. Dia serahkan pada Allah. Lihat ya, faman tabi'ani fa innahu minni. Yang mau dengar nasihat, yang mau dengar tausiah, yang mau hadir pengajian, yang mau ikut pengajian, maka dia bersama aku ya Allah. Tapi yang enggak mau, yang durhaka, yang bermaksiat, maka aku serahkan padamu. Engkau maha ghafur. Apa ghafur? Engkau maha apa? Pengampun. Yang kedua, engkau maha rahim. Itu Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu orang yang enggak tegaan. Sama halnya dengan Nabi Isa. Makanya Nabi Isa sama Ibrahim itu mirip tuh. Makanya Nabi Muhammad waktu ngomong ke Abu Bakar, engkau mirip Ibrahim juga Isa. Tapi waktu komentari Umar, engkau mirip siapa? Nabi Nuh dan Nabi Musa. Makanya antara Nabi Isa dengan sepupunya, siapa sepupu Nabi Isa? Siapakah sepupunya Nabi Isa? Astaghfirullahaladzim. Tadi yang di surat Maryam itu, siapa yang di surat Maryam kita baca tadi? Yang di surat Maryam yang kita baca tadi siapa? Zakaria. Siapa nama putranya?
Doanya Zakaria Allah berikan Yahya. Yahya itu nama pertama di muka bumi yang Allah kasih langsung untuk putranya Zakaria. Keren kan? Namanya aja Allah yang kasih. Nah, Yahya ini dengan Nabi Isa sepupuan. Kenapa? Karena istrinya Zakaria dengan ibunya Nabi Isa itu apa? Kakak adik. Ya, kakak adik. Bukan ibunya Nabi Isa, bukan dengan Maryam, dengan ibunya Maryam. Ya. Makanya Nabi Zakaria dengan Nabi siapa? Nabi Isa sepupuan. Cuman bedanya apa? Nabi Zakaria ini kalau dakwah ya kayak Israfil lah kurang lebih. Nabi Yahya afwan. Nabi Yahya itu kalau dakwah itu kayak Israfil maunya. Ya di masjid, di mana lagi? Ya mama, nenek-nenek, ya kan? Bapak-bapak, kakek-kakek, ya gitu aja. Kalau Nabi Isa nggak mau, datang ke kafe, ya, ke kafe yang baru ntar lagi kan? Datang kemana lagi, diskotik. Nah, itu Nabi Isa. Dia gaya-gayanya ya kayak gitulah dia. Jadi kalau ada ustadz yang dakwahnya ke situ ya jangan disalahin juga. Nanti nggak baca Quran pasti. Atau Qurannya belum turun ayatnya kan? Maka ya kisah-kisah kayak gini semua Allah sajikan buat kita di Quran. Ya tinggal kita ambil aja lah. Jadi nggak boleh kita salahin ustadz itu ya masa sih dia ngajarin anak-anak itu cuma skateboard gitu kan? Olahraga. Itulah masalahnya. Syirik tanda tak mampu bukan syirik karena belum tahu ayatnya mungkin. Ya. Maka biarkanlah yang penting apa semua dakwahnya ilallah taala. Maka bukan bagian kita mengomentari orang, bagian kita adalah mendakwakan apa yang Allah perintahkan. Karena Allah pingin adalah apa? Agama Islam ini dikenal oleh semua umat. Kok begitu Ustaz? Iya, Allah sebutkan di surat apa? Muhammad. Surat Al-Fatah. Di surat Al-Fatah Allah berikan amanah kepada Nabi Muhammad agar agama ini diketahui oleh semua manusia. Maka tugas kita bagi-bagi. Ya, Al-Fatah ayat 28, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau wa kafa billahi syahida. Ini model yang satu, nanti di As-Saff juga ada. Ya. Jadi di surat Al-Fatah ayat 28 ini Allah katakan Allah lah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan membawa kitab suci juga agama yang benar ini agar agama Islam ini mengungguli seluruh agama-agama. Konon hari ini agama yang paling banyak penganutnya adalah Nasrani, Kristen ya. Nomor 2 Islam. Kita punya tugas amanah agar supaya Islam di nomor 1, bukan di Olimpiade. Ya, kalau Olimpiade kan udah terlalu jauh kan. Langsung ya, itu Izak subhanallah ya. Indonesia nomor berapa Zak? 43 sekarang Zak. Tadi sore. Lobet ya? Nggak apa-apa ya. Jadi tugas kita adalah lihat ini. Allah bilang dialah Tuhan yang mengirimkan Rasul membawa kebenaran al-haq. Al-Huda petunjuk Al-Quran dan agama yang benar agar supaya Islam ini unggul. Pokoknya dunia ini harus tahu Islam itu apa. Berarti kan bagi-bagi tugas. Jadi kalau cuma ustadz itu masuk masjid doang, yang di kafe siapa yang nasihatin? Yang di pub, di karaoke siapa yang dakwahin? Siapa? Makanya Nabi Yahya putranya Nabi Zakaria, dia modelnya tadi orang-orang soleh didakwahin karena butuh apa? Kayak kita nih kan butuh siraman, butuh apa lagi? Pupuk, ya. Kalau Nabi Isa enggak. Nabi Isa dia cari yang mungkin preman-preman itu. Makanya Ibnu Taimiyah itu membolehkan ya kalau kita punya teman preman. Bahkan Ibnu Taimiyah pun di antara fatwa beliau membolehkan kita memelihara jin. Melihara jin. Selalu pernah baca? Jadi orang yang diizinkan memelihara jin itu di antara yang disebut oleh Ibnu Taimiyah, contoh supaya membangunkan dia setiap sholat subuh, itu boleh. Jadi alarmnya itu jin. Mungkin jinnya tendang dia kan, puak gitu, bangun dia. Ya, tapi nggak boleh untuk yang aneh-aneh. Ya, itu diantara yang difatwakan oleh Ibnu Taimiyah. Maka Ibnu Taimiyah itu diantara yang mengatakan kita boleh temenan punya CS-an sama preman. Kenapa? Karena dia mungkin akan membela kamu suatu saat nanti. Dan Israfil jadi ingat cerita di Ambon. Ambon waktu bergejolak perang Ambon di 2000,
Itu subhanallah, abah sendiri yang cerita. Yang maju ke depan yang paling berani itu apa? Preman-preman tuh. Membela agamanya, padahal mereka mungkin tadinya hanya mabuk-mabukan. Mungkin yang tadinya mereka nggak sholat. Tapi ketika agamanya diganggu, mereka orang pertama yang maju. Akhirnya apa? Ketika mereka pertama yang maju, subhanallah, banyak ghanimah. Dapat duit, dapat mobil, dibakar semuanya. Abah nanya, kok dibakar? Ini kan harta orang kafir Ustaz. Najis Ustaz. Woi, mantap betul. Itu karena nggak ada ilmu tuh. Padahal harta ghanimah itu harta yang paling halal di atas muka bumi, harta ghanimah. Tapi mau gimana lagi, udah dibakar duitnya. Ya, tapi tadi kita dapat hikmahnya apa? Mereka menjadi garda terdepan yang membela agama walaupun mereka nggak sholat. Atau sholatnya bolong-bolong, tapi apa? Membela agamanya. Yang kayak begini kalau dapat dakwahnya Nabi Isa, mungkin nggak dibakar tuh tadi. Ghanimah itu kan, mobil sama duit itu. Subhanallah. Jadi boleh kita punya temenan preman. Jadi kalau preman itu jangan antum preman dasar lo ya nggak sholat lo ya, janganlah. Ya, Ibnu Taimiyah bahkan mengatakan biarkanlah dia mabuk-mabukan. Sampai segitunya. Padahal Ibnu Taimiyah kan terkenal keras. Kenapa? Justru dengan dia mabuk nggak ada ahwat-ahwat ibu-ibu yang terganggu oleh kejahatannya. Lihat cara pandang ini yang kita perlu cari, ambil. Coba dia lagi nggak mabuk, wah ada cewek ditabuk, weh, fiwit, nah kan bahaya itu. Dia mabuk kan nggak ada, dia nggak sadar. Tapi tetap kita harus dakwahin. Makanya belajar juga dari Imam Malik rahimahullah. Ada preman di Madinah waktu zaman Imam Malik. Preman mabuk itu di samping masjid Nabi, bayangin antum. Murid-muridnya Imam Malik itu kesel banget sama si orang ini, pemabuk dia. Preman pemabuk lagi kan. Cuman yang subhanallahnya, yang luar biasanya, Imam Malik samperin tuh orang. Berbuih mulut si cowok ini sama Imam Malik dibersihkan pakai tangannya. Besok cerita itu viral. Waktu dia udah sadar. Wih, lu tahu nggak? Tadi malam lu mabuk-mabuk gitu, Imam Malik bersihin mulut lu. Langsung Imam Malik didatengin sama dia. Itulah awalnya dia pintu taubatnya. Lihat sebab taubat. Kenapa sih Imam Malik sampai kayak gitu Ustaz? Kata Imam Malik, waktu Anda mabuk, saya dengar Anda ngomong la ilaha illallah. Dia mabuk, tapi dia ngomong la ilaha illallah. Makanya saya bersihkan mulutmu karena dari situ keluar kata-kata la ilaha illallah. Itu yang membuat asbab dia bertaubat. Kan subhanallah. Makanya preman-preman itu ya dakwahin, tapi jangan kita musuhin. Ambil mereka jadi teman, mungkin belain kita pas kapan kan? Silakan. Ya subhanallah, itulah ajaran agama kita. Ada yang model begini, ada yang model seperti ini. Tapi sama-sama apa? Dua-duanya tidak dibeda-bedakan oleh Allah. Mungkin begitulah gayanya. Ya, gue suka gaya lo, ya kan? Tapi khotifidin sampai mana tadi kita? Ibrahim. Ya, Ibrahim apa Fatah? Coba bacakan terjemahannya. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi, agar apa? Agama ini zahir, tampak di atas seluruh agama-agama. Islam harus unggul. Bagaimana cara Islam itu unggul? Nah, kita ini bagian-bagian orang-orang yang akan menjadi ansarullah. Kita harus sampaikan Islam kepada orang-orang yang belum mengenal Islam. Cara paling mudah, tunjukkan akhlak sebagai muslim. Berteman dengan preman, enak loh Ustaz itu. Dia mau temenan sama gua. Jangan kita tadi, ada preman dihajar, disalah-salahin. Pak, main gaplek Pak, udah nggak sholat, main gaplek, nggak puasa, mati masuk neraka. Janganlah. Ya, abah yang dibilang teroris saja setiap lewat portal ini apa? Beri salam, ngajak ke masjid. Sampai abah tuh pernah ketawa waktu abah ngajak Pak siapa itu kan di portal, Ustadz aja dulu Ustadz yang ke masjid Ustadz, nanti saya nyusul. Tapi gak datang dia. Ya, subhanallah, abah itu subhanallah. Sampai abah itu waktu awal-awal di Pamulang, itu semua mereka-mereka yang belum ke masjid, abah suruh masjid, minta dari masjid apa? Hadiahin sarung, baju koko. Luar biasa kan? Maka mereka yang belum ke masjid itu perlu ada sentuhan-sentuhan dari antum yang hebat-hebat itu. Jangan semuanya tiba-tiba mengamalkan surat Yunus ayat 88 tadi, gaya Musa. Enggak. Mungkin gaya yang perlu kita ikuti gaya Musa yang ada di surat An-Nazi'at. Itulah perlunya adil. Adil itu apa? Proporsional. Tahu kapan harus seperti ini, tahu juga kapan harus seperti ini. Jadi program kita ke depan adalah bagaimana Islam ini menjadi agama nomor 1. Gak tahu Israfil, hari ini
Yang agamanya Nasrani berapa juta orang? Berapa miliar? Hah? Berapa juta hari ini? Coba googling. Coba googling. Jumlah orang Kristen dan jumlah kaum muslimin di dunia. Coba. Ada yang mau cari kan? Cepat. Yang satu cari berapa jumlah anak Kristen di muka bumi hari ini dan berapa jumlah muslim. Enggak ada hitungannya di Google. Ada kan? Berarti PR kita nanti berapa yang biar supaya agama Islam itu unggul di atas agama Nasrani atau seluruh agama, maka bismillah kita punya PR besar. Untuk berdakwah. 2,3 M. Terus muslim? Nah, coba berapa yang ketertinggalan kita? 1,9 sama 2,3. Berapa ketertinggalan kita? Ini PR kita semuanya. Jangan biarkan ustaz-ustaz sudah banyak meninggal. Hampir 1.000 ulama wafat di saat-saat pandemi ini. Nah, kalau begitu kita mau ngapain? Jangan diam-diam aja. Pandemi diam-diam. Justru di grup apa? Belajar bahasa Rusia, dakwahin orang Rusia. Belajar bahasa Inggris, dakwahin orang-orang bule. Itu kan pandemi kayak gini, lihat. Wifi gratis di Masjid Munawarah, ya kan? Pergi ke markas Mujahidin, wifi gratis juga. Pergi ke rumah Umi, wifi gratis juga. Nah, tinggal antum dah di situ lama-lamaan. Ngapain? Dakwahin orang. Daring, nyalain video. Jangan yang akhwat-akhwat aja kalian. Ya boleh juga sih kalau akhwat mau sama antum, nikahin dia. Wow, tambah lagi tuh. Dapat 2 pahala antum. Dakwahin dia dan antum jadi suaminya, ya kan? Ayo bismillah. Agar agama Islam ini unggul di atas seluruh agama. PR besar kita bersama. Bagi-bagi tugas. Ada yang dakwahin preman, siapa? Di sini kira-kira siapa yang kira-kira kayak Ustadz Dery? Ustadz Dery itu kan dia masuk ke karaoke, masuk ke pub, ya kan? Siapa yang pengen kayak beliau? Nggak ada. Maunya kayak Israfil aja? Hah? Atau kayak Ustadz Hanan? Ustadz Hanan itu beliau waktu cerita, kata beliau, ana waktu pulang dari Mesir, Al-Azhar kan beliau, itu saya ngaji di masjid ini, jamaahnya ini. Saya pindah ke masjid sana, jamaahnya itu juga. Akhirnya dia berpikir, yang ikut pengajian-pengajian dia ini ya semuanya orangnya sama-sama aja, ya itu juga. Dia bilang, terus yang nggak selama ini nggak dapat dakwah itu bagaimana dong? Yang nggak terkena nasihat-nasihat itu bagaimana? Akhirnya disitulah mulai beliau untuk apa? Punya cita-cita besar untuk seluruh yang belum tercapai sampai hari ini, seluruh supporter bola itu semuanya nggak ada yang berantem. Nah, itu cita-cita yang belum tercapai. Karena mempertemukan bikers itu udah berhasil beliau lakukan. Tarik jabrik ya. Mana lagi? Ya, yang geng-geng motor ini udah banyak ikut ngajinya Ustaz Hanan. Tapi dengan caranya beliau, dan beliau masih punya cita-cita apa? Semua supporter Persija kah, apa lagi? Persib kah, itu nggak ada yang berantem. Bayangin antum, yang ini menang itu kalah, peluk-pelukan, kan enak kan? Ini enggak, yang ini menang hancur. Semoga nanti stadionnya Pak Anies Jis Persija itu nggak ada berantem-berantemnya ya. Israfil padahal nggak suka main bola. Ya suka sih, tapi tunggu di depan gawang. Sampai dikit masukin aja bola. Tapi ikhwatifin, itu cita-citanya luar biasa. Agar supaya apa? Umat ini baik yang di grassroots, yang di atas, semuanya dapat. Makanya antum yang akan menggali potensi masing-masing. Ayatnya apa? Liyudhirahu ala dini kulli. Agama Islam ini harus unggul di atas seluruh agama. Tapi kan yang kita sedih itu ada agama yang di dunia ini penganutnya cuma 5 juta. Dibawa-bawa ke Indonesia. Itulah masalah. Diakui pula sebagai agama. Padahal fatwa-fatwa itu tuh bukan agama, bahkan aliran sesat. Ya, tapi ikhwatifiddin, waktunya terbatas, ya. Tapi ala kulli hal, doanya Musa, doanya Zakaria, bagaimana caranya Nabi Salih, dakwahnya Nabi Musa,
kemudian bagaimana Nabi Muhammad SAW, semuanya kisah-kisah yang kita sudah baca malam hari ini agar supaya kita bisa amalkan. Mungkin yang ingin PR yang malam ini baru mau baca Al-Kahfi, Israfil kasih PR. Ya. Israfil kasih PR ya. Nanti antum baca Al-Kahfi, antum coba temukan. Dalam kisah Ashabul Kahfi, kisah pemuda, dalam cerita Nabi Musa ditemani oleh siapa? Nabi Musa ditemani oleh Khidir. Nabi Musa itu bukan ditemani Khidir, ketemu Nabi Khidir. Ditemani siapa? Hah? Pulang aja lah. Nabi Musa itu ditemani oleh pemuda. Yang pemuda itu nanti kita kenal dengan Nabi Yusha bin Nun. Makanya Nabi Muhammad pernah bilang, Banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Bani Israel itu suka dipergilirkan para nabi. Mati satu nabi, diganti nabi yang berikutnya. Ketika Nabi Harun meninggal, kemudian sesudahnya Nabi Musa meninggal, sesudah Musa meninggal, muncul lagi nabi namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini adalah pemuda yang membawakan makan siangnya Nabi Musa dalam perjalanannya menemui siapa? Nabi Khidir atau Khadir. Lihat. Ashabul Kahfi pemuda yang menemani Nabi Musa juga anak muda. Ashabul Kahfi bangun-bangun nyari makanan. Cerita Nabi Musa pun dia minta makan siangnya. Yang seperti ini korelasi antara kisah Ashabul Kahfi dan kisah Nabi Khidir itu minimal antum harus temukan 7 poin. Seperti apa? Seperti barusan. Yang satu apa tadi? Cerita pemuda. Yang dua di surat Musa, di cerita Musa pun ada anak muda. Yang satu bangun nyari makan, suruh ke pasar. Yang satu apa? Nabi Musa berjalan lelah minta makan. Lagi sama-sama makan. Nanti pada doanya pemuda Kahfi dan dalam cerita Nabi Musa pun ada kemiripan. Yang pengin PR-nya temukan 7 korelasi antara yang mirip di antara kisah Ashabul Kahfi dan kisah siapa? Musa dalam perjalanannya mencari ilmu. Lihat nanti doanya Musa dan juga doanya Ashabul Kahfi. Ini PR buat antum. Yang bisa jawab alhamdulillah, yang enggak bisa jawab pun alhamdulillah. Ini hanya PR ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-afu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangannya. InsyaAllah besok Israfil dapat amanah khutbah Jumat ya. Dan malam Jumat banyak-banyak salawat ya. Yang baca Al-Kahfi malam Jumat sudah boleh. Yang mau baca besok pun boleh ya. Makanya Al-Kahfi yang hafal 10 ayat pertama enggak apa-apa, ada hadisnya. Yang hafal 10 ayat terakhir juga boleh juga. Yang hafal seluruhnya pun enggak ada masalah. Lihat bagaimana agama kita. Jadi enggak harus 10 awal aja, 10 akhir pun boleh. Enggak harus 10 awal 10 akhir, seluruhnya pun boleh. Nah begitulah kita, yang penting adil, letakkan masing-masing pada porsinya, proporsional lah kita dalam menyikapi segalanya. Dan ayat-ayat barusan agar kita amalkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Semoga Allah ampunkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.